Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Pada edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan kriteria cawagup versi Partai Aceh. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya tahapan Pilkada 2024 sudah dimulai. Dari Partai Aceh sendiri sudah menetapkan Muzakir Manaf alias Mu'alim sebagai calon gubernur Aceh. Nah, untuk calon wakil gubernur Aceh dari Partai Aceh itu sudah membuka peluang ataupun pendaftaran secara terang-terangan ataupun secara seleksi pilkada dari Partai Aceh secara terbuka. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan juru bicara dari Partai Aceh, ada Bapak Nur Zahri. Selamat datang Bapak. Ya, sama-sama. Luar biasa sekali ya Bapak. Jadi untuk memulai diskusi kita pada hari ini, kita akan memulai dengan pertanyaan awal ataupun pertanyaan pembuka. Kira-kira apa yang melatar belakangi Partai Aceh untuk bisa membuka seleksi ini secara terang-terangan kepada publik? Apakah karena kadernya kurang di Partai Aceh atau karena ada evaluasi tertentu? Ya, kebetulan nih Partai Aceh pada pilkada kali ini itu menggunakan metode yang berbeda ya, dengan masa-masa pilkada sebelumnya gitu kan. Mungkin kalau kesan sebelumnya di pilkada mulai dari 2012, 2017 kita lebih kesannya eksklusif ya. Nah, kita kali ini menggunakan strategi baru yaitu dengan pola yang lebih terbuka. Walaupun sebenarnya di pilkada-pilkada sebelumnya itu prinsip penjaringannya juga sebenarnya terbuka untuk umum. Makanya banyak kandidat-kandidat yang kita usung juga beberapa itu non-kader, tetapi mungkin tidak terekspos dengan baik, tidak terstruktur dengan baik. Nah, jadi kali ini kita bungkus dengan format yang bagus. Kita bentuk panitia seleksi, namanya panitia seleksi pilkada untuk calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil wali kota secara terbuka dan kita publikasikan. Nah, ini mungkin yang menyebabkan isu ini menjadi viral ya. Dan kebetulan memang pola seleksi terbuka oleh partai di daerah mungkin baru Partai Aceh ini satu-satunya yang memulai ya, apalagi di Aceh gitu ya. Sebelum-sebelumnya partai-partai lain juga nggak ada. Kita menjadi istilahnya yang pertama lah melakukan proses seleksi secara terbuka ini. Luar biasa sekali. Jadi ini memang salah satu metode yang baru, yang upgrade dan memang belum pernah dianut ataupun diambil dari partai-partai sebelumnya ya. Hanya Partai Aceh yang pertama kalinya mencetuskan penjaringan secara terbuka ini. Nah, kira-kira bagaimana Partai Aceh sendiri Pak untuk menilai pentingnya integritas dalam menentukan cawagup yang akan mendampingi Mu'alim nantinya? Kalau untuk bicara kriteria nanti lebih kepada panitia seleksi yang lebih paham gitu ya. Kalau saya mungkin aspek kebijakan lebih besar gitu kan. Jadi kita sudah mempersiapkan infrastrukturnya, peraturan partai terkait dengan proses seleksi, kemudian kita juga sudah membentuk panitia seleksi yang isinya orang-orang yang berkompeten. Ada beberapa doktor di sana, ada Dr. Nurlis Effendi Meko, mantan wartawan senior Tempo juga. Kemudian ada Dr. Fajran Zen dan Dr. Rashidin, ada beberapa orang-orang yang punya kapasitas dalam menyeleksi kandidat ini. Dan tentunya tahapan-tahapan yang dipersiapkan juga akan mengarahkan kepada harapannya hasil yang terbaik, gitu kan? Ada proses wawancara di sana nantinya, ada proses pemaparan visi dan misi, gitu kan? Nah, jadi tentunya semua rangkaian ini akan menghasilkan kandidat yang terbaik. Nah, walaupun sebenarnya prinsip yang ditargetkan oleh partai kepada tim seleksi ini adalah kita ingin Mu'alim menang. Nah, oleh karena itu kita ingin wakil yang nanti muncul itu adalah wakil yang bisa mendongkrak kemenangan atau bisa mengunci kemenangan Mu'alim di Pilkada 2024 ini. Oh, baik. Berarti penjaringan secara terbuka kepada publik itu bukan hanya semata-mata untuk mematahkan stigma masyarakat bahwasanya Partai Aceh itu tidak eksklusif tapi juga inklusif gitu ya, untuk bisa lebih dekat dengan rakyat dan juga untuk mendongkrak serta mengunci kemenangan bagi si Mu'alim gitu ya. Oke, baik. Nah, selain itu Pak,
apa ada kriteria tertentu yang dilihat dari Partai Aceh sendiri, seperti misalnya untuk bakal calon wakil gubernur nanti dilihat dari rekam jejak para bakal calonnya nanti? Ya banyak aspek nanti yang dilihat ya, tetapi aspek yang paling utama di dalam proses pilkada itu adalah tingkat popularitas dan elektabilitas. Oh. Nah, sejauh mana si calon wakil gubernur ini memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang bisa mendongkrak popularitas dan elektabilitas Mualim selaku calon gubernur. Kemudian juga sosok ini harus punya chemistry yang bagus, yang baik dengan Mualim. Karena kita berharap ini kan bisa harmonis sampai akhir jabatan ya. Karena kita lihat banyak kasus dalam perjalanan pilkada itu nggak lama retak hubungan hubungan komunikasi antara gubernur dengan wakil gubernur gitu kan, atau bupati dengan wakil bupati. Jadi kita berharap beberapa kriteria ini ada di sosok yang kita jaring ini gitu kan, dan tidak mesti dari internal, dari eksternal juga, karena ini sifatnya terbuka. Sekaligus juga ini kita menggunakan tahapan seleksi ini juga untuk kampanye juga bagi publik bahwa Partai Aceh sekarang ini udah sangat inklusif, sangat terbuka, sangat welcome kepada siapapun gitu kan, selama orang yang datang itu tentunya orang yang ingin bersahabat dengan Partai Aceh gitu kan. Nah, dan itu sudah menjadi salah satu kesimpulan Partai Aceh dalam proses evaluasi tahapan perjalanan Partai Aceh dari 2007 ketika partai ini didirikan. Kita tahu 2009 pertama sekali ikut pemilu, Partai Aceh meledak suaranya sampai 48%, kemudian di 2014 agak menurun sedikit, kemudian terus menurun pada 2019. Nah, jadi kita melakukan evaluasi besar-besaran. Salah satunya adalah image terhadap Partai Aceh yang sangat eksklusif, sangat tertutup, gitu ya. Ya, jadi masyarakat atau publik melihat ini seolah-olah ini Partai Aceh ini hanya khusus bagi kombatan, orang lain nggak boleh masuk, gitu kan. Nah, padahal nggak seperti itu. Nah, Partai Aceh dari awal didirikan ini adalah partai yang sangat inklusif, sangat terbuka bagi siapapun. Bahkan di sana banyak ada mahasiswa, ada aktivis. Saya sendiri kan dari aktivis, itu kan, bukan dari kombatan. Nah, walaupun memang dominasi kombatan itu lebih dominan karena mereka fondasi utama dari partai ini, gitu kan. Hanya saja pesan terbuka ini, pesan inklusif ini tidak tersampaikan pada publik. Nah, dan ini juga menyebabkan salah satunya proses penurunan suara Partai Aceh dari 2014 ke 2019. Jadi kita evaluasi menyeluruh sehingga pada 2024 ini dengan konsep yang lebih baik, alhamdulillah ada peningkatan walaupun sedikit dari 18 kursi menjadi 24 kursi di hasil pemilu pileg. Dan tren positif ini masih kita lanjutkan di pilkada. Nah, jadi pilkada ini juga kita akan mengusung konsep yang sama, terbuka, walaupun dengan mekanisme yang lebih cerdas lah. Mekanisme seleksi atau lebih kerennya kalau istilah di nasional itu konvensi lah ya. Konvensi untuk penentuan calon wakil gubernur, karena untuk calon gubernurnya memang sudah final. Oke, baik, untuk berarti untuk metode penjaringan secara terbuka itu adalah sebuah berdasarkan dari evaluasi yang sudah dilakukan dari internal PA sendiri gitu ya. Dan nantinya kita juga akan membahas Bapak terkait dengan seberapa yakinkah PA untuk dapat mengusung calon-calon independen ini berdasarkan dari penjaringan secara terbuka. Baik, saudara, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh.
Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita juga masih bersama dengan juru bicara Partai Aceh, ada Bapak Nur Zahri. Masih dengan tema yang sama, yaitu adalah kriteria calon wakil gubernur versi Partai Aceh. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Bapak, yang ingin saya tekankan di sini, kira-kira seberapa yakinkah dari Partai Aceh untuk dapat menjamin elektabilitas dari calon wakil gubernur yang nantinya dapat dari hasil penjaringan secara terbuka? Kalau elektabilitas itu nggak bisa kita jamin, ya. Karena itu nanti elektabilitas itu kan tingkat keterpilihan oleh masyarakat. Nah, yang bisa kita lakukan adalah survei, ya. Karena tahapan di dalam proses seleksi ini selain wawancara dan pemaparan visi misi juga ada survei dengan menggunakan lembaga survei level nasional yang munafid, ya. Nah, jadi mereka yang bisa menyajikan data nanti. Nah, karena sebenarnya kan politik ini sebenarnya gini. Walaupun kita berbicara visi misi, bicara kapasitas gitu kan. Pada akhirnya itu sebenarnya yang paling penting adalah tingkat elektabilitasnya. Tingkat keterpilihannya. Orang boleh aja pintar, profesor, tapi dia belum tentu dia dipilih oleh masyarakat gitu kan. Nah, walaupun kita nggak melulu melihat faktor elektabilitas itu sebagai poin utama. Nah, karena kita juga ingin kadernya bagus, baik, dia punya kapasitas, tapi tingkat keterpilihannya walaupun bukan yang terbaik sekali, tapi mumpuni lah. Nah, jadi proses ini yang akan dilakukan oleh panitia seleksi. Kita nggak bisa menjamin apakah nanti kemudian yang akan kita pilih ini akan istilahnya elektabilitasnya tinggi enggak gitu kan? Karena nanti yang bisa menjamin tingkat elektabilitas pasangan itu bukan panitia seleksi ini, tapi panitia kampanye nanti. Ini beda. Itu kan tahapannya nanti sudah masuk, ada tim kampanye yang kemudian akan menggarap daerah-daerah dengan bermodalkan hasil survei tadi. Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan. Karena survei tadi nanti kan sekaligus selain tingkat popularitas dan elektabilitas juga akan memaparkan potensi peta politik di setiap kabupaten kota. Nah, nanti tentu ini jadi bahan juga bagi tim kampanyenya pasangan Mualim, calon gubernur, dalam melakukan pendekatan untuk meraih suara di kabupaten-kabupaten, karena setiap kabupaten kan beda struktur sosialnya, gitu kan. Nah, jadi sekaligus lah. Nah, intinya adalah kita ingin kali ini, walaupun ini sebenarnya polanya sudah dilakukan sebelumnya, tapi ingin menunjukkan kepada publik bahwa Partai Aceh ini partai modern yang istilahnya dinaungi oleh orang-orang yang punya kapasitas, punya kemampuan yang mumpuni, dan punya komitmen yang kuat untuk Aceh yang lebih baik. Nah, makanya kita lebih berani terbuka. Mohon maaf, mungkin ya sampai hari ini baru kita yang berani terbuka dalam ini, karena memang kita ingin masyarakat akhirnya bisa mengenal lebih jauh nanti calon yang akan menjadi pemimpin mereka gitu kan. Oke, jadi tidak semata-mata hanya untuk mematahkan stigma masyarakat terkait dengan eksklusivitas dan juga inklusivitas yang sudah dilakukan, tapi juga ingin menunjukkan pada publik bahwasanya memang elektabilitas yang dimiliki oleh internal dari Partai Aceh sendiri itu memumpuni ya untuk bisa membawa Aceh lebih baik ke depannya. Dan juga
kira-kira jika saya pribadi nih ingin mengusulkan diri menjadi calon wakil gubernur Aceh, mendampingi Mualim, kira-kira apa saja yang harus saya lakukan untuk memenuhi kriteria tersebut? Untuk persyaratan saya nggak terlalu hafal ya, panitia seleksi. Tapi paling nggak itu persyaratannya mungkin adalah secara garis besar aja. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi, yang merupakan persyaratan yang dipersyaratkan oleh KPU nantinya atau KIP Aceh untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Ya, misalkan latar belakang pendidikan, kemudian persyaratan-persyaratan lainnya, KTP gitu kan. Bahkan termasuk mungkin salah satunya adalah kemampuan uji baca Quran, karena di Aceh kan satu-satunya daerah yang kemudian punya persyaratan berbeda dengan daerah lain, yaitu uji baca Quran di depan publik. Nah, ini nggak ada nih di Medan sampai Papua, nggak ada gitu kan. Beda. Nah, jadi kita juga akan menjadikan ini sebagai bahan proses seleksi awal. Jadi kita ingin menyiapkan kandidat yang memang mampu, benar-benar mampu. Jangan sampai nanti kita nggak mempersiapkan ini, tapi ketika diuji di depan publik, biasanya di Masjid Raya, gitu kan, nggak bisa baca Quran. Yang malu kan partai. Gitu. Karena bukan lagi membawa nama sendiri, tapi udah membawa nama partai. Membawa nama partai ketika dia mendaftar. Kalau sekarang kan masih pribadi, dia mendaftar pribadi. Nanti bisa datang ke kantor Partai Aceh. Kita buka ada 2 kantor, satu di Partai Aceh, satu di Mualim Center. Mualim Center itu di Jalan Tinya Arif dulu, sebelumnya merupakan kantor tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Di samping Wisma Lamprit. Nah, boleh ke sana, boleh ke kantor Partai Aceh. Akan ada panitia nanti akan menjelaskan persyaratan dan tahapan, karena agak panjang nih. Saya dengar, saya belum hafal sekali karena tahapan yang diberikan masih sifatnya dinamis. Kalau nggak salah dari tanggal 20 ini sampai 20 April sampai 20 Mei proses pendaftaran. Kemudian ada proses tahapan wawancara, seleksi, segala macam bla 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 itu sampai Agustus gitu. Karena pendaftaran nanti di Agustus. Nah, jadi prosesnya panjang ini. Panjang ya, ada sekitar beberapa bulan ya, mulai dari tanggal 20 April ini ternyata. Ya, karena kan ya mungkin kita harus menyesuaikan waktu. Karena ini kan bukan cerita wakil gubernur aja, cerita bupati wali kota. Bupati wali kota seluruh Aceh. Juga termasuk berarti. Iya, misalkan cerita kita mau ada calon bupati dari Aceh Tenggara misalkan mendaftar Partai Aceh. Kan jauh proses perjalanan, nggak mungkin kemudian kita kebut dalam sehari gitu kan. Tahapannya bertahap, dan yang paling lama mungkin nanti survei. Ya, survei karena kita pakai lembaga independen yang bonafit level nasional. Mereka biasanya butuh waktu paling tidak sebulan untuk melakukan survei. Oke, baik Bapak. Sebentar lagi kita akan juga membahas terkait dengan bagaimana Partai Aceh itu menilai visi dan misi serta komitmen untuk calon wakil gubernur Aceh mengusungkan diri dan menjamin untuk pembangunan dan juga kemajuan Aceh. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih saudara, masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh.
Dan kita juga masih bersama dengan Bapak Nur Zahri selaku juru bicara dari Partai Aceh dan juga masih pembahasan yang sama yaitu calon wakil gubernur versi Partai Aceh. Nah, untuk pertanyaan yang lanjutan nih Pak, tadi terkait dengan bagaimana cara Partai Aceh menilai pentingnya visi dan misi serta komitmen terhadap calon wakil gubernur Aceh dalam pembangunan dan juga kemajuan Aceh. Ya, Partai Aceh ini kan salah satu partai yang punya ideologi yang kuat ya. Ya. Nah, jadi ideologi itu menjadi basis basis yang penting bagi Partai Aceh, sehingga siapapun kandidat yang diusung oleh Partai Aceh baik pileg maupun pilkada itu harus memiliki visi yang sama dengan Partai Aceh. Nah, dan uniknya Partai Aceh punya visi yang berbeda dengan partai lain. Nah, kita adalah partai yang sangat kuat punya dengan ideologi keacehan. Dalam salah satunya adalah konteks perdamaian Aceh. Karena partai ini lahir karena ada perdamaian di Aceh. Ya. Dari MOU Helsinki itu sendiri berarti ya. Nah, sehingga pemahaman dari kandidat siapapun, baik pileg maupun pilkada, terkait dengan masalah MOU Helsinki ini harus tuntas. Ya. Nah, jadi dia harus tahu akar permasalahan Aceh hari ini itu berawal dari proses perdamaian. Baru kemudian kita juga tentunya akan melihat bahwa si kandidat ini aware nggak atau paham nggak terhadap kondisi Aceh hari ini. Gitu. Hari ini kita punya image bahwa kita daerah tertinggal, daerah termiskin, gitu kan. Ya. Nah, dia paham nggak permasalahan ini, kenapa isu ini muncul? Apakah betul kita daerah termiskin atau enggak, gitu kan? Karena ini jadi perdebatan yang panjang. Nah, jadi kita ingin melihat bahwa dia paham nggak terhadap kondisi Aceh. Dan terakhir tentu selain visi misi kita ingin melihat chemistry si calon wakil gubernur ini dengan Mualim. Apakah dia punya chemistry yang bagus? Apakah dia akan bisa menjadi pendamping yang bagus bagi Mualim, gitu kan? Karena kita mengakui terlepas dari segala kelebihan Mualim adalah manusia yang juga nggak sempurna, dia punya kekurangan gitu. Yang kita harapkan bisa ditutupi oleh pasangannya nanti, oleh calon wakil gubernur gitu kan, oleh wakil gubernur. Nah, jadi hal-hal itu juga akan menjadi salah satu pantauan nanti dari panitia seleksi gitu. Oke Pak, nah kira-kira sejauh ini apakah sudah ada nama-nama yang akan mengusungkan diri, baik itu dari internal maupun eksternal dari Partai Aceh? Karena mungkin terdengar sudah ada terjadi pendekatan ya Pak, kira-kira gimana itu? Jadi kebetulan pilkada di Aceh ini kan adalah pilkada yang tertunda. Ya, pilkada yang tertunda harusnya dilaksanakan di 2022, tapi ditunda menjadi 2024. Jadi proses pendampingan terhadap sosok Mualim di pilkada itu pembicaraan sudah jauh hari sebenarnya, gitu. Walaupun tidak terekspos saja ya. Bukan tidak terekspos, tapi tidak terlembagakan dengan bagus seperti hari ini dengan mekanisme panitia seleksi, gitu kan. Nama-nama sudah banyak yang muncul. Pembicaraan dengan Mualim intens sampai hari ini masih terus dilakukan oleh personal-personal maupun partai-partai. Makanya sampai hari ini partai-partai lain selain Partai Aceh, baik partai nasional maupun partai lokal lainnya, belum ada satupun yang berani mendeklar calon gubernur, gitu kan? Karena hampir semua, ini bocoran ya, hampir semua partai itu melakukan pendekatan terhadap Partai Aceh. Gitu kan? Masih berharap ketua partainya diusung oleh oleh Mualim sebagai wakil gubernur, gitu kan. Kalaupun nggak ketua partainya, minimal kader terbaiknya lah diambil, gitu. Semua partai ini sedang buat, cuman ini lebih kepada lobby-lobby politik yang tidak teradministrasikan dengan bagus. Nah, makanya kita buat panitia seleksi ini supaya rapi, gitu kan. Di beberapa media dalam beberapa hari ini kan keluar tuh beberapa sosok nama yang yang diisukan lah, ini layak dengan menjadi wakilnya Mualim, gitu kan. Ada yang
anggota DPD yang beberapa periode, ada yang dari partai lain, ada ketua partai lain. Itu sebenarnya adalah muncul isu itu karena ada proses lobby-lobby yang telah berjalan selama ini gitu. Nah, jadi kita melihat nggak bagus juga kalau bola ini menjadi liar terus gitu kan. Nah, jadi kita berharap karena ini tahapan ini semakin singkat waktunya, kita harus mengambil sikap secepatnya. Bayangkan saja dari 2021 sebelum pilkada, menyongsong pilkada 2022 yang gagal, sampai hari ini itu belum final-final calon wakil gubernur. Nah, bayangkan sejauh waktu itu kita belum bisa memfinalkan sosok nama ini, tapi hari ini dari bulan April sampai Agustus kita harus memutuskan dalam waktu yang 4 bulan ini, walaupun sebenarnya panjang tapi menjadi singkat gitu kan. Nah, itu tentunya menjadi rumit. Tapi yang saya tahu proses lobby-lobby politik terhadap nama-nama yang sudah muncul ini masih terus berjalan nih. Walaupun kadang-kadang naik turun ya. Ada bantahan kadang, ada harapan, ada dorongan gitu kan. Cuman yang kita lihat belum ada satu orang pun yang secara personal menyampaikan keinginan pribadi, masih lebih kepada para pendukung-pendukung yang berbicara. Berarti proses berlobby-lobby ataupun melakukan pendekatan-pendekatan demi pendekatan itu sudah terjadi sebelum adanya penjaringan secara terbuka berarti ya Pak? Ya, karena ini kan politik gitu kan. Iya, benar. Tadi kan saya cerita salah satu hal yang dipantau oleh panitia seleksi ini adalah chemistry tadi, chemistry antara si calon wakil dengan mualim. Nah, chemistry ini akan terlihat dari proses lobby-lobby yang dilakukan, sejauh mana hubungan komunikasi mereka lancar gitu kan. Ini juga diperhatikan gitu kan. Nah, jadi ya sangat dinamis lah. Ya. Tidak statis gitu aja ya Pak? Oh, tidak. Oke. Baik, kalau seandainya nih Pak gagal proses penjaringan secara terbuka, masih belum saja mendapat sosok yang cocok ataupun tepat untuk menjadi calon wakil gubernur yang akan mendampingi Mualim nantinya. Nah, itu kan dari eksternalnya Partai Aceh. Apakah nanti akan kembali ke Partai Aceh, internal Partai Aceh untuk diusungkannya bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Mualim nantinya? Kita proses seleksi ini bukan khusus untuk eksternal, juga untuk internal. Juga untuk internal berarti. Internal. Jadi kalau ada kandidat di internal kita, di internal itu ada beberapa nama yang muncul juga, kan? Itu juga akan mendaftar ke seleksi ini. Jadi proses terbuka ini untuk semua, baik kader maupun non kader. Kader itu boleh pengurus partai, boleh simpatisan partai, kan? Non kader boleh dari partai lain, boleh dari kalangan ulama, boleh dari akademisi, kan? Nah, itu semua akan dalam satu rangkaian. Jadi nggak dipisah-pisah. Jadi ya pasti insya Allah kita akan ada hasil lah. Masa kita udah buat kerja politik nggak ada. Ini kita kan berbicara worst case-nya aja gitu. Seandainya ini kan plan A ya istilahnya. Ini kayak rencana awalnya, jikalau memang sekiranya itu tidak bisa diselamatkan, akan ada yang namanya plan B gitu, rencana kedua. Kira-kira apakah rencana keduanya itu akan kembali lagi ke internal partai untuk mengusung bakal calon wakil gubernur yang akan dampingi Mualim atau gimana gitu? Sebenarnya nanti kan putusan akhir di pimpinan. Pimpinan maksudnya di dalam hal ini Mualimnya sendiri. Gitu kan. Ini kan hanya tools, alat untuk membantu Mualim untuk mengambil kebijakan nanti. Karena panitia seleksi ini tidak memutuskan harus si Polan, gitu kan, tetapi dia menyajikan track record yang disampaikan kepada Mualim. Mualim nanti memilih dengan data yang ada siapa yang paling cocok sama dia dan mana yang terbaik bagi dia. Nah, jadi dalam hal ini pasti ada hasil. Nah, karena kita bukan cari istilahnya yang harus lolos passing grade, enggak gitu kan, tapi yang disajikan adalah
rangkaian proses terhadap latar belakang si calon wakil gubernur. Nah, jadi pasti ada hasil. Oke, kita berharap begitu bersama Bapak. Semoga dengan adanya penjaringan secara terbuka kepada publik itu nantinya akan mendapat sosok yang tepat mendampingi Mualim nantinya pada Pilkada 2024. Nah, Bapak sebagai akhir apakah akan ada closing statement gitu Bapak, atau mungkin ada suatu ajakan atau hal-hal yang persuasif, bersifat persuasif untuk dapat mencalonkan diri bagi bakal-bakal calon yang nantinya akan mendampingi Mualim? Ya, seperti Tia tadi ya. Ya, Partai Aceh untuk pilkada kali ini, pilkada 2024 membuka proses seleksi secara terbuka bagi calon wakil gubernur dan calon bupati, wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, tentunya Partai Aceh sangat berharap informasi ini bisa sampai kepada masyarakat dan terkhusus kepada figur-figur yang ingin maju pada pilkada. Dan kami berharap ada putra-putri terbaik Aceh yang mendaftar ke Partai Aceh, baik itu kader, pengurus partai Aceh, ataupun non-kader Aceh, non-kader Partai Aceh dari Partai Nasional, dari kalangan luar, untuk bisa diseleksi oleh Partai Aceh. Karena Partai Aceh berharap bahwa pilkada kali ini Partai Aceh bisa menyajikan sosok terbaik dari putra-putri Aceh yang nantinya akan memimpin Aceh ke depan. Karena kita tahu Aceh hari ini sudah sangat terpuruk. Kita perlu sosok-sosok yang bisa membuat perubahan bagi kehidupan kita, dan pilihan terhadap pemimpin ini sangat penting. Oleh karena itu kami berharap proses seleksi terbuka ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat bergabung bersama kami dalam Sapa Aceh. Baik saudara, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Nur Zahri selaku juru bicara dari Partai Aceh yang telah bergabung bersama kita di sini, dan informasi tadi merangkiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlison mewakili tim redaksi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.